Oke teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini ada satu pertanyaan dari subscriber. Pertanyaannya seperti ini. Apakah bisa dengan modal 50 juta kita bisa membuka toko bangunan? Nah, sebelum lanjut kita seruput kopi dulu. Ya, teman-teman sekalian, satu pertanyaan yang sangat menarik sekali, yaitu dengan modal 50 juta apakah bisa membuka toko bangunan? Di sini saya akan menjawab, jawabannya adalah bisa. Tetapi ada tapinya. Ada catatan-catatan penting yang harus kita pelajari. Maka supaya tidak salah paham, silahkan simak video ini sampai tuntas. Dengan modal 50 juta, maka kita sebetulnya sudah bisa untuk membuka toko bangunan. Maka ada catatan-catatan yang perlu kita ingat bahwa dengan modal 50 juta itu kita bisa membuka toko bangunan. Hal yang pertama yang harus kita pahami bahwa ketika berbicara membuka toko bangunan itu identik dengan modal yang besar. Nah, modal yang besar ini, teman-teman sekalian, pasti bayangan kita itu kita harus pinjam sana, pinjam sini, dan seterusnya. Maka dengan modal 50 juta itu, kita sudah bisa membuka toko bangunan dengan catatan. Pertama, kita harus sudah punya tokonya atau bangunannya untuk kita membuka usaha itu. Ini yang pertama, sudah punya tokonya, sudah punya bangunannya. Karena bangunan ini menjadi hal yang penting dan juga membangun tempat ini tidak sedikit biayanya, ya. Maka pertama-tama yang harus teman siapkan adalah memiliki tokonya terlebih dahulu. Anda bisa membangun tempat sendiri, Anda juga bisa menyewa ruko yang ada di sekitar wilayah Anda. Ini catatan pertama adalah memiliki tempat sendiri. Yang kedua adalah Anda juga harus memiliki tempat untuk menyediakan atau tempat untuk menata barang. Apa itu? Dalam hal seperti etalase atau rak-rak lainnya yang Anda butuhkan. Walaupun itu kadang kita menganggap itu belakangan, tetapi ini menjadi penting teman-teman. Dan 50 juta tadi di luar dari etalase ini. Ya, maka etalase atau rak-rak untuk menempatkan barang dagangan kita itu harus kita persiapkan, ya, jangan dianggap ini sepele. Kemudian Anda juga harus memiliki yang namanya kendaraan. Nah, kendaraan ini apa? Anda bisa memiliki kendaraan mobil pick up, ya, atau Anda bisa memiliki kendaraan roda 3, ya. Jadi depannya motor tetapi memiliki bak belakang untuk mengantarkan barang-barang yang sifatnya berat, teman-teman, ya. Tidak mungkin kita kalau mendapatkan pesanan dalam bentuk semen, asbes, dan seterusnya kita harus mengantarkan menggunakan sepeda motor, ataupun pembeli harus membawa sendiri. Maka di dalam toko bangunan itu, ya, syaratnya 50 juta tadi di luar dari ketiga hal di atas tadi. Ada bangunan, ada etalase, dan ada juga kendaraan, ya. Maka persiapkan hal ini terlebih dahulu. Kemudian hal yang harus Anda perhatikan bahwa di dalam mempersiapkan membuka toko bangunan itu identik dengan Anda memiliki karyawan, ya. Maka kalau dengan modal yang minim, dengan modal 50 juta, Anda jangan tergesa-gesa untuk merekrut karyawan yang Anda harus setiap bulannya memikirkan membayar karyawan tersebut. Maka solusinya di dalam awal-awal Anda membuka toko bangunan, Anda mencoba untuk mengerjakannya sendiri. Kalau memang Anda mendapatkan pesanan yang banyak karena Anda belum memiliki karyawan, silakan Anda meminta bantuan ke orang-orang lain dengan catatan
karyawan tembak lah, katakan seperti itu. Jadi ketika ada pesanan yang harus diantar, Anda baru membayar orang tersebut. Sistemnya kita membayarnya ketika ada yang orderan ya. Jadi tidak kita memikirkan, tidak harus setiap bulan memberikan bayaran kepada karyawan tersebut. Ini ya, sambil kita olahraga, sambil kita bekerja. Ini ya, kalau kita melakukan dengan senang hati, maka akan pekerjaan kita itu menyenangkan, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ya, tadi saya bahas sudah ada 4 poin. Kemudian yang terakhir yang menjadi catatan bahwa ketika berbicara toko bangunan identik dengan barangnya yang banyak. Selain barang banyak, juga barangnya itu besar-besar. Jadi teman-teman juga harus memiliki yang namanya gudang ya. Gudang itu juga menjadi penting. Maka kalau berbicara 50 juta apakah bisa dengan catatan tadi, gudang sudah memiliki, kendaraan memiliki, karyawan sistemnya tembak saja, kita sambil bekerja sendiri juga. Kemudian etalase juga sudah memiliki, dan juga bangunan atau tokonya tadi kita juga sudah memiliki. Ini bisa berjalan teman-teman sekalian. Nah, kemudian pastikan ada kelemahan-kelemahannya ya. Kelemahan dengan modal sekian itu pasti pertama adalah stok barang itu terbatas ya. Stok barang terbatas. Maka teman-teman harus pandai-pandai memiliki list barang-barang apa saja yang harus dipersiapkan di toko bangunan. Intinya dengan modal 50 juta tadi, kita usahakan barang yang ada di toko kita itu lengkap. Jenisnya lengkap walaupun stoknya belum banyak. Nah, ini kelemahannya adalah stoknya tidak banyak. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, kita harus rajin-rajin order barang tersebut atau membeli barang itu. Karena stok kita sedikit, maka ya kelemahannya kita harus rajin untuk memesan, rajin untuk membeli barang yang akan kita jual kembali. Ini menjadi kelemahan teman-teman, tapi ini tidak menjadi persoalan yang besar, karena setiap orang itu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, kita memulainya dari bawah. Jadi kita tetap semangat dengan seperti itu teman-teman. Dari masalah-masalah tersebut, dari kekurangan, dari kelemahan tersebut, maka kita juga punya celah untuk bisa mengatasi hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, toko kita kan pasti akan berkembang ya. Maka teman-teman, hal yang pertama yang harus diperhatikan untuk memperbesar toko Anda, pertama adalah Anda harus menabung. Nah, menabung ini menjadi penting. Artinya apa menabung di sini? Keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut jangan untuk kepentingan pribadi terlebih dahulu. Anda mementingkan untuk mengembangkan toko. Kepentingan pribadi itu apa? Karena Anda senang dengan keuntungan, Anda membeli motor, Anda membeli keperluan lainnya untuk diri sendiri, tetapi bukan untuk perkembangan toko. Nah, dari hasil keuntungan tadi, sisihkan untuk memperbanyak stok barang yang ada di toko Anda. Nah, ini kuncinya ya, menabung. Jadi jangan ambisi ketika mendapatkan keuntungan, Anda harus memakai keuntungan ini untuk senang-senang Anda sendiri. Ini abaikan terlebih dahulu ya. Nanti suatu saat pasti Anda juga bisa membeli apa yang Anda harapkan ya. Intinya Anda harus memiliki kesabaran, dan kita semua ini adalah satu pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengatasi modal 50 juta tadi, yang harus diperhatikan adalah perputaran ya. Perputaran uang itu harus jelas. Usahakan di dalam membuka bisnis toko bangunan itu hindari yang namanya utang piutang. Misalnya ada pembeli datang membeli barang yang banyak ya, jumlahnya besar, dan pembayarannya tempo, sedangkan modal kita itu hanya minim, katakanlah dengan modal 50 juta tadi, maka perputarannya tidak akan berjalan dengan lancar. Maka usahakan di dalam penjualan tadi harus pembayarannya harus lancar, sehingga perputaran ketika barang terjual Anda bisa membeli kembali, barang terjual Anda bisa menyetok barang kembali. Karena kita mengingat bahwa modal kita itu hanya 50 juta ya. Kita jangan terlalu pesimis dengan modal 50 juta. Semuanya bisa, tergantung
bagaimana kita mengelola, bagaimana mindset kita untuk sukses itu selalu ada di dalam diri kita. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa menjalani bisnis toko bangunan ini. Nah, teman-teman sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda dan semoga kita semua bisa sukses di dalam setiap bisnis kita. Terima kasih.